semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Sebagai pengantar, untuk menjelasin prediksi 2021, playlist prediksi 2021, artinya namanya juga prediksi ya. Kalau itu resonates dengan energinya kalian, artinya kalian sudah mengalaminya. Nggak nggak semua Scorpio atau nggak semua Sagittarius ya energi kalian sama jatuh. Ada yang sesuai, ada yang enggak, ya kan. Kalau yang nggak resonate artinya belum terjadi pada mereka. Oke. Jadi gue saranin untuk nonton lagi di tahun 2021. Oke. Kalau kalian, oh ini kayak energi gue tahun ini, ya berarti kalian sudah mendahului, ya. Kalian sudah mendahului. Ada yang mungkin untuk beberapa dari kalian, energinya tahunya 2 tahun lagi baru terjadi, gitu. Atau mungkin ada yang dari kalian, wah ini mah udah kejadian sama gue 3 tahun yang lalu, kok. Ada persis gitu, pokoknya sama, ada gitu. Dan makanya itu timeless gitu. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video itu, kalau emang resonates, itulah waktu yang tepat buat kalian gitu. Nah, kalau prediksi artinya kan ada yang belum, namanya juga prediksi, belum kejadian kali gitu ya ke kalian. Jadi di sadari itu. Oke. Langsung aja gue pakai tradisional klasik. Hari ini planet movement sih apa sih sekarang, ada sih 28. Uts, 28 nggak ada. Yang ada besok Mercury sextile Jupiter, Neptune direct. Domani Neptune direct ya, Bo. Tetap di Pisces. Intuisi dan energi hari ini. Iya loh, Pisces kan. Five of Cups. Wheel of Fortune. Ace of Swords. Three. Tiga ya, bukan five. Three of Pentacles. Queen of Pentacles. Nine of Cups. The Tower. Ace of Pentacles. Wow. The Devil. Mercury sextile Pluto, Mercury sextile Jupiter. Segala sesuatu yang toksik, entah itu zona nyaman kita, kebiasaan-kebiasaan kita, ya, yang menjadi toksik karena kita tidak mau berubah, karena kita tidak mau tumbuh, gitu. Karena istilahnya kemalasan kita untuk berkembang, ya, untuk lebih baik. Itu memang untuk menjadi yang lebih baik itu kadang kita harus melewati rasa sakit, ya. Jadi lebih baik kita nyaman, ya,
seperti yang lama, kita yang lama, tanpa menjadi lebih baik dari yang kemarin, karena menjadi lebih baik dari hari ini pun sulit gitu. Jadi kita lebih baik seperti kemarin-kemarin aja deh gitu. Kenapa sih emang harus jadi lebih baik? Gue baik kok sekarang gitu, gue oke kok sekarang, kenapa gue harus jadi yang lebih baik gitu. Energinya Capricorn. Eh, Mungkin juga tentang ini, bisa juga tentang material possession kita, ya, tentang pekerjaan kita yang mengikat kita untuk menjadi lebih baik, ya. Tentang cara berpikir kita, berpersepsi kita, tentang nilai-nilai yang kita pegang itu sendiri sebenarnya tidak membuat kita menjadi lebih baik, ya, yang akhirnya jadi toxic. Capricorn. Leap the faith. Energinya Aries. Ambil resiko. Ambil resiko dalam arti kita tidak tahu di depan ada apa, jalanin aja, Bu. Ya kan? Jalanin aja. Emang bakalan kayak apa sih? Gitu. Hanya mereka yang hidup sepenuh-penuhnya, live life to the fullest moment, ya. Hanya mereka yang hidup di here and now, berani mengambil resiko apapun resikonya, ya. Bahkan siap untuk mati besok gitu. Berisik banget ya, Bu. Energinya Aries. Sagittarius. Ya, kali ini kan ini energinya yang memulai sesuatu yang baru, yang jelas. Tapi kalian merasa terikat oleh entah itu anak-anak, entah itu masa kecil kita, karena kita dididiknya seperti itu dari kecil, ya, kebiasaan-kebiasaan kita, ya kan. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru itu menakutkan, ya. Orang gue udah biasa diajarin begini kok, emang harusnya begini kan gitu. Jadi untuk memulai sesuatu yang baru tuh rasanya seperti setan gitu, menakutkan, karena tidak sesuai dengan apa yang kita diajarkan selama ini. Dan itu buat kita galau. You reap what you sow. Belajar memberi, belajar menerima dan memberi, ya. Belajar menyeimbangkan itu, belajar sebab dan akibat, ini hukum sebab dan akibat, ya. You reap what you sow. Yang kita lakukan itu, ya, sebenarnya bukan yang terlihat, tapi hati, niat kita, berangkat dari niat kita. Kita memberi sebagai pencitraan. It doesn't work that way. It doesn't work that way. Dah. Energi Libra yang artinya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain, ya. Ada hukum sebab dan akibat, yang di saat kita tidak bertindak pun juga ada sebab dan akibatnya. Oke. Serem banget sih gue ngeliat ini, ya. By the way,
Kartu pertama, Five of Cups. Five of Cups itu ada rasa sedih karena kita kehilangan, ya. Kita fokusnya pada yang hilang, bukan pada kemungkinan yang akan bisa gue lakukan dengan yang ada berdiri saat ini. Two of Cups-nya berdiri di sini, nggak hancur. Tapi kita kebanyakan, kita orang, ya, manusia, fokusnya pada sesuatu yang hilang, pada masalah, bukan pada apa yang possibility, ya, bukan pada kemungkinan apa yang bisa kita perbuat untuk lebih baik, bukan. Kita lebih fokus pada drama itu sendiri. Ini namanya victim mentality. Queen of Coins, Queen of Pentacles, energinya Capricorn, ya. Ini misalnya sama-sama energi yang Capricorn, yang ini baik, yang ini jelek, ya kan, yin and yang gitulah. Ini adanya kedewasaan, adanya humble, ya, bisa menjaga diri, bisa lebih tanggung jawab, disiplin, bisa dipercaya, bisa diperhitungkan, bisa dipegang omongannya, kelakuannya, deeds-nya, tingkah lakunya, ya. Mungkin ini energi Capricorn, ya, mungkin ada yang kehilangan materi, pekerjaan, bahkan nilai-nilainya sendiri, ya. Atau ya memang berhubungan dengan seorang Capricorn. The Wheel of Fortune, sesuatu yang berakhir itu memang sudah harus diakhiri untuk memulai, untuk memutar roda kehidupan. Karena kalau tidak diakhiri, roda itu tidak akan berputar pada semestinya. Karma. Ini energi Jupiter. Besok, ya, Merkuri sextile Jupiter. Energi Sagittarius juga Pisces. Yang mana ada sesuatu yang ending, ya, ending. Enggak deh. Ini tentang kita sekarang di Sagittarius, ya. Kita di Sagittarius. Ini tentang diri kita sendiri, tentang identitas kita sendiri, tentang image yang kita bangun tentang diri kita sendiri. Tindakan-tindakan yang kita lakukan buat diri kita sendiri itu apa, ya, itu karma. Dan Pisces itu ada di Home, Family, and Foundation. Ada yang berakhir di Home and Family, dan ada pemahaman yang lebih, ya, ada pemahaman lebih, ada pelajaran yang kita bisa pahami, ada pelajaran di situ dengan berakhirnya sebuah Home and Family, ya. Ada pemahaman yang akan membuka, gitu. Kalau itu kita bisa hadapi, itu akan membuka pemahaman baru untuk memutar roda kehidupan itu lagi. Oke. Dan mungkin di sini juga tentang, ya, ada yang harus diakhiri, yaitu bersenang-senang. Ini entertainment card buat gua, ya, bukan wish fulfillment. Ini entertainment card, ya, yang mana kita selalu minum-minum, ya, melarikan diri untuk mencari happiness yang sementara tadi sifatnya, hanya untuk tidak menghadapi sesuatu yang harusnya kelar, yang kita harusnya akhiri. Nggak, kita ingin mempertahankan yang sudah berakhir ini dengan minum-minum, gitu, dengan mengalihkan perhatian kita supaya kita tetap happy, ya, untuk mempertahankan segala sesuatu yang memang sudah harusnya berakhir. Dan akhirnya kalian dapat pemahaman itu, ya, pemahaman itu yang lebih dalam,
dari sebuah pembelajaran, di saat kalian mampu mengakhiri, ya, akan ada pemahaman, pencerahan, dan kemenangan, penjelasan, dan itu semua juga dibalik komunikasi akan sesuatu yang sudah harus runtuh. Energinya Scorpio, ending, right? Karma, kebiasaan-kebiasaan kita dalam berpikir atau menilai. Ada pencerahan di situ. Balik-balik, Neptune direct besok, Bo. Neptune direct. Neptune itu energinya apa? Ilusi. Ilusi tentang mimpi, ideal yang selama ini retrograde. Ini direct, ya. Jadi akan ada ilusi-ilusi halu itu menjadi terang. Mimpi-mimpi itu, ya. Neptune di Pisces kan? Pisces. Pelarian kan, escapism kan? Nah. Three of Pentacles, ya. Three of Pentacles, ya. Buat gue nggak ada kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Gue dapat deck ini, ya, dapat deck ini dari sananya. Gue dapat 2 kartu Five of Pentacles, ya. Jadi yang satu, gue cari dong apa yang kurang, ternyata yang kurang Three of Pentacles. Jadi gue tulis aja di sini three, ya, three. Ini sepertinya gini, gue ngelihatnya, dan kenapa gue saat ini milih kartu ini nggak tahu kenapa. Intuisi gue aja gue mau milih ini. Dan ini secara nggak langsung buat gue adalah ada kolaborasi, ada potensial kolaborasi, ya, yang dihadirkan, yang hadir ke kita dengan penampakan kurang, ya kan? Five of Pentacles itu karena kita kekurangan, karena kita nggak punya, karena kita baru saja kehilangan, gitu. Kehilangan secara materi, ya, secara materi, bahkan juga kesepian, gitu. Jadi dibalik rasa kesepian, rasa kehilangan itu sebenarnya adalah potensi untuk kerjasama, kolaborasi, untuk gandeng tangan membentuk sebuah goal yang sama, gitu. Three of Pentacles, kerjasama, dan akhirnya ada menciptakan sesuatu yang baru yang nyata, Ace of Pentacles, ya nggak, gitu. Dengan bersama-sama kita melebur menjadi satu, melengkapi, saling melengkapi untuk mencapai suatu komitmen yang baru. Yang berangkatnya adalah dari ketidakmampuan, kekurangan. Kalau semua yang ngerasa udah mampu, ya jalan sendiri-sendiri, nggak ada tuh yang namanya kerjasama, ya. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat clean it up. Kalau si Osho bilangnya gini, ya, selain silence, selain hening di otak kita itu, ya, semuanya adalah imajinasi kita. Nggak ada siapapun yang bisa melihat apa yang gue lihat, walaupun mereka juga melihat yang sama. Gue ulangin, ya. Tidak ada satupun yang bisa melihat apa yang gue lihat, walaupun mereka melihat yang sama. Jadi balik lagi ke Osho, selain hening di otak kita, selebihnya itu adalah imajinasi kita. Neptune direct. Sekarang fokusnya kita ada di mana ini, di imajinasi kita itu. Fokusnya di mana? Clean it up. Be here and now. Dari Mystical Shaman,
dapatnya taming the wind, kebalik. Artinya kalau taming in the wind tegak gini, artinya kita sudah mencoba menaklukkan pikiran-pikiran kita ya untuk mengarah pada perubahan itu sendiri. Kebalik, artinya nggak jauh beda. Clean it up. Pikiran-pikiran kita yang menjerumuskan kita sendiri, menjebak diri kita sendiri, yang menjerat diri kita sendiri untuk tidak berubah. The devil. Under the deck dapat time master. Sekali lagi ya, here and now ya, karena time, divine timing is a myth, cuma legenda. Waktu itu cuma legenda. Semakin kita fokus memperdalam diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri, mencari tahu apa yang kita inginkan, kita menciptakan realitas kita sendiri. Time master, apapun yang terjadi di belakang, kalau kita bisa mampu memaafkan apapun pengalaman kita di belakang, nggak hanya pengalaman kita, bahkan juga leluhur kita begitu memaafkan diri kita sendiri, kita tidak hanya merubah masa lalu, kita merubah juga masa depan kita. Time master. We all are time master. Kita semua time master. Dari mystical wisdom kita dapat leadership. Set your goals. Ya. Pasang target lo. Under the deck, intuition. Trust your intuition. Percayalah insting kalian. Insting kita itu bicara ya, di luar nalar. Di luar nalar, di luar logika. Kalau kita mau kalau kita selalu meragukan ya, insting kita cuman karena nalar kita nggak mampu, logika kita itu karena itu di luar logika dan kemampuan kita bernalar ya. Artinya kita sudah meragukan insting kita sendiri, yang mana itu adalah suara jiwa kita. Itu adalah guide kita, yang bimbing kita. Cuman karena kita tidak mampu, balik lagi, pikiran kita, clean it up. Percaya pada intuisi kita. Dari Goddess Guidance, Hathor, receptivity, energi Pisces, Neptune. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Biarkan diri kita menerima, belajar menerima, karena itu akan meningkatkan ya, intuisi kita sendiri, energi kita, dan kemampuan kita dalam memberi kepada orang lain. Karena kita belajar menerima, kita pun juga tahu being compassion, ya, memahami. Menerima itu menerima kesialan, menerima keuntungan, menerima apa adanya sebuah situasi. Be here and now. Belajar menerima. Balik lagi, rasa ya. Rasa kita hanya dengan kita fokus pada saat ini, apa yang kita rasa, kita bisa membuat. Rasa itu tetap balik lagi ya, hati kita adalah kompas. Kalau kita bisa fokus pada apa yang kita rasa saat ini, entah itu bete, entah itu kesal, entah itu marah, entah itu senang. Berangkat dari situ, ya, kalau kita fokus pada here and now, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki keadaan sekitar kita sekarang. Apa yang bisa gue lakukan yang gue suka dan gue mampu untuk membuat situasi gue saat ini bikin gue senang, right? Menjadi lebih baik situasinya, apapun situasinya, right? Belajar menerima dulu situasi itu seperti apa
Apa yang membuat gue merasakan apa yang gue rasa saat ini, sehingga gue tahu apa yang akan gue lakukan. Medicine woman, under the deck ya, medicine woman. You are a channel for divine healing power. Kita itu adalah channel dari kita semua punya kuasa keilahian yang menyembuhkan. Tapi kita harus bisa belajar menerima dulu. Kita bisa menyembuhkan situasi sekitar kita kalau kita fokus, atau kita bisa menerima sebuah keadaan dulu. Itu yang gue tangkap ya. Dari Universe Tarot, kita dapat my vibes speak louder than my words. Frekuensi gue, energi gue, ya, energi kita itu bicara lebih kuat daripada kata-kata. Begitupun juga di law of attraction dibilangin gitu kan. Selain kita bikin afirmasi, ya, kita membayangkan, dan yang paling utama adalah coba rasain. Karena apa yang kita rasa itu vibes-nya, energinya jauh lebih luas jangkauannya, hertznya, frekuensinya. Lu bisa cek di science ya. Vibrasi dari apa yang kita rasa itu jangkauannya jauh lebih besar dibanding akal kita, dibanding pikiran kita, dibanding bahkan omongan kita. Mulut bisa berucap bohong, energi nggak bisa berbohong. My vibes speak louder than my words. I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. Jadi, gua menciptakan setiap momen dengan kesadaran penuh sepanjang harinya, mengingatkan ke diri gue sendiri kalau gue adalah cinta dan keajaiban itu natural, alami. Keren ya, keren, gue suka. We are all the love. Terus dari under the deck-nya kita dapat the presence of love will always cast out fear. Jadi kehadiran cinta akan selalu minggir apa sih namanya, hus gitu semua ketakutan. Jadi, cinta udah. Sekarang dari Literary Witches Oracle card ya, kita dapat history, braid, wildflowers, under the deck ya, the dark, bawahnya ada apa? Nose. History, sejarah. Sekarang sejarah itu sebagai tolak ukur untuk standar ya, tolak ukur atau standar kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, bukan menjadikan acuan kita untuk tetap seperti itu. History itu selalu di masa lalu, jangan hidup di masa lalu ya, jangan. Jadi yang menjadi acuan hidup kita itu adalah berevolusi. Masa kita mau mundur? Nggak dong. Kita mau jadi lebih baik apa kita mau mundur? Apa yang kita pegang sejarah? Atau itu sebagai tolak ukur? Oke, mengenang sejarah, great, but don't be it. Be better. Be better.
Kalau memang kita udah punya kejayaan di masa lalu, be better than that, double it gitu, double it, ya kan? History. Apapun kostum yang kita pakai, apapun kostum yang kita pakai. Oke, gue di masa lalu gue cheerleaders. Di masa lalu gue pemain basket. Di masa lalu eh, gue junkie. Di masa lalu gue nggak akan balik lagi seperti itu kan, enggak. Gue sekarang totally different, gue pembaca tarot. Better? Ntar dulu, better apa enggak ya? Nggak tahu, jalanin aja dulu, ya kan? History. Jangan terpaku pada nilai-nilai yang sudah lewat. Semua yang kita lalui itu untuk membentuk kita sekarang. Jangan kita balik lagi ke sana, gitu. The braid. Generasi, generasi, generasi. 3 generasi. Buang sial itu, Bo. Buang sial itu. Jangan di buang sial. History kita, ya. Apalagi yang kelam, ya. Boleh dikenang, tapi jangan malah menghantui. Boleh dikenang, tapi jangan menghantui. Jadilah apapun gitu, wildflowers. Jadilah apapun yang kalian inginkan, yang kita inginkan. Jangan terpatok pada segala kostum ini yang memang pernah kita lewati, pengalaman-pengalaman kita. Itu semua membentuk menjadi kita yang sekarang. Masalah yang sekarang, ini kita masih dihantui. Let it loose. And be the hell you wanna be. Whatever it is. Whatever you wanna be. Just be it. Jadilah siapapun yang kalian inginkan. Wildflowers. Energi secara keseluruhannya adalah the dark. Buang sial itu, the dark. Jangan dibuang sih, maksudnya dipahami, putuskan karma itu. Jangan dibawa terus sehingga menghantui diri kita sendiri. Hangman, hang, ya. Sampai gantung gitu, kita selalu kita merasa digantungin gitu. Identitas kita sendiri. Alright, udah gitu aja. Semoga berguna. Sampai ketemu besok. Dah.